Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Kita lanjutkan tafsirannya. Di sini Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, u'budu rabbakum, ya, sembahlah pencipta kalian, ya ma'syara bani Adam, uzkuru ni'amallah al-jalilah. Itu yang dimaksud adalah, wahai segenap anak Adam, ingatlah nikmat-nikmat Allah yang begitu besar yang Allah berikan kepada kalian. Dan sembahlah Allah sebagai pencipta kalian yang sudah menjaga kalian dan mewujudkan kalian dan mengadakan kalian dari ketiadaan menjadi ada. Dan dia menciptakan sebelum kalian, wa khalaqa min qablikum minal umami, yaitu bangsa-bangsa, umat-umat terdahulu. La'allakum tattaqun, tujuan kalian diciptakan agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Itu tujuan utamanya. Litakunu fi zumratil muttaqin al-faizin bil huda wal falah. Agar kalian bisa bergabung, berkumpul dengan orang-orang yang bertakwa, yang sukses dengan petunjuk dan al-falah, kemenangan. Qala al-Baydawi. Nah, itu beliau ngutip tuh. Imam Baydawi berkata, dan keterangan yang beliau sampaikan itu juga ada dalam kitab tafsir yang lain. Bukan beliau secara pribadi menafsirkan. Padahal kapasitas keilmuan beliau juga sebenarnya sudah layak untuk menafsirkan Al-Quran. Imam Baydawi mengatakan Allah Ta'ala membagi-bagi kelompok para mukallaf. Mukallaf orang-orang yang sudah kena beban hukum. Ada di antara mereka yang Allah khitab, ajak berbicara dengan metode iltifat, yaitu iltifat mengalihkan satu tema pembicaraan kepada satu kelompok, dipindahkan ke kata domir yang lain. Namanya iltifat dalam ilmu balaghah, ya, babul iltifat. Untuk tujuannya apa? Menarik perhatian atas perintah ibadah, dan begitu besarnya perintah tersebut, maka sebab itulah Allah memanggil dengan kata ya ayyuha, wahai. Banyak sekali ayat Al-Quran diawalinya ya ayyuha, wahai, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Itu sebenarnya Allah ingin mengambil apa? Allah ingin mengambil perhatian agar yang membaca Al-Quran dia fokus, dia mendengar dengan baik-baik. Setelah itu ada perintah, ada tuntutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ya ayyuha, ya, sebagai taukid. Dan setiap kali Allah memanggil hamba-hambanya, itu setelahnya ada perintah-perintah yang begitu besar haknya. Maka kita diperintahkan merenungkan dan menerima dengan hati kita. Oleh sebab itu banyak dari mereka yang menjadi lalai dengan hal tersebut. Maka fungsi daripada panggilan dan seruan itu bil akad al-ablaq, penegasan dari Allah Ta'ala, ya.
Kemudian addada ta'ala ni'amah alaihim. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala menyebutkan, ini ayat ini kan pertama ya ayuhan nas, ceritanya ibadah. Tapi setelahnya itu Allah sebutkan apa? Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa binaan wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqa lakum. Setelah itu Allah sebutkan nikmat. Sudah diciptakan kita ada di dunia ini, dan Allah sudah sediakan bagi kita fasilitas kenikmatan di dunia. Agar kita ingat apa? Nikmat-nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga nanti ibadahnya itu bukan terpaksa, tapi ibadah itu masuk juga dalam wilayah apa? Terima kasih, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah kaitkan ibadah, setelahnya nikmat. Dia jadikan bagi kalian bumi itu sebagai hamparan. Di surat Al-Mulk Allah Ta'ala berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur." Dia Allah yang menjadikan bumi ini menjadi dataran rendah, maka berjalanlah di berbagai pelosok bumi ini dan makanlah dari sebagian rizki yang telah Allah berikan. Nah, berarti ceritanya apa? Suruh kerja. Suruh kerja. Ada perintah, famshu. Berjalanlah, cari kerja untuk kalian bisa mendapatkan rizki. Kalian makan rizki itu tapi disediakan oleh Allah Ta'ala. Di ayat yang lain disebut wal arda madatnaha wa alqaina fiha rawasiya, ya, wa anbatsna bihi ya, wal arda madatnaha wa alqaina fiha rawasiya wa anbatsna fiha min kulli jauzin bahij. Kami hamparkan bumi dan kami berikan rawasi. Rawasi itu gunung-gunung sebagai pasak-pasak. Kalau gunung tidak ada, sekali guncang hancur nih Bu. Gunung sebagai paku bumi, pasak bumi. Dan kami jadikan di dalamnya itu ada bermacam-macam tanaman yang indah dilihat oleh mata. Ya. Wah, di ayat yang lain juga disebutkan oleh Allah Ta'ala, Allah berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah mereka tidak melihat bagaimana ini bumi dihamparkan, ya? Setelah disebutkan unta, langit ditinggikan, gunung-gunung ditancapkan, kemudian ditutup dengan bumi dihamparkan. Di ayat yang lain juga Allah Ta'ala berfirman tentang bumi itu yang diyakini ya oleh ulama-ulama bahwa bumi ini bulat, sebagaimana juga matahari itu bulat. Wa idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Kata kuwirat itu kata kerja, akar katanya dari kurroh. Kurroh artinya sesuatu yang bulat. Mayoritas ulama ahli sunnah wal jamaah meyakini bumi itu bulat. Itu dikutip oleh Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab At-Tafsir Al-Munir. Kemudian Allah ketika sudah menyebutkan bumi, ya, perintahnya kita disuruh mencari rizki, mengambil karunia Allah. Ya, di surat Al-Jum'ah juga ada itu. Ya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya min salati ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Fantashiru fil ard, bertebaranlah kalian di bumi ini. Jadi bumi ini dengan segala isinya
itu Allah sudah setting untuk diberikan kepada manusia. Karena Allah ciptakan manusia, tugasnya ibadah. Nah, bagaimana mungkin kita bisa ibadah tanpa ada makanan, tanpa ada minuman? Makan saja gak cukup, harus ada air lagi. Makanya air juga disebut sumber kehidupan. Khususnya manusia ya, ada bangsa jin juga ibadah. Tapi kan yang paling yang dijadikan sebagai khalifah di bumi ini berdasarkan nas itu adalah manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jin tidak ada tugas sebagai pengatur bumi. Yang punya tugas sebagai khalifah itu manusia. Karena manusia lebih sempurna dari bangsa. Maksudnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi subhanallah. Ini kita bisa makan, bisa minum, tujuannya ibadah. Kerja, niatkan untuk ibadah. Bukan kita diciptakan untuk kerja. Hakikatnya ya, kita diciptakan untuk ibadah. Kerja itu perantara agar bisa mendapatkan rizki. Setelah rizki didapatkan, tugas utamanya penghambaan kepada Allah, ibadah kepada Allah Ta'ala. Itu sangat rugi, sudah kerja capek-capek, makan, dapat gajinya bagus lagi, bahkan ada yang sampai jadi orang kaya, habis itu kewajiban dia tinggal. Berarti dia sudah meninggalkan tujuan penciptaannya. Makanya di sini jelas sekali ya, Allah gandengkan ibadah dengan nikmat. Nikmat untuk membantu kita bisa ibadah. Bukan nikmat yang melalaikan kepada kita daripada ibadah dan penghambaan kepada Allah. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, kullu ni'matin dunal jannah. Setiap nikmat yang tidak membawa kepada surga itu musibah. Wa kullu musibatin dunan nar afiyah. Dan setiap musibah yang tidak membuat dirimu masuk ke dalam neraka itu adalah keselamatan. Itu keselamatan. Nah, ini yang pertama Allah sebutkan tentang nikmat apa? Segala sesuatu Allah ciptakan di muka bumi ini. Ya, untuk kalian tinggal, untuk kalian nikmati, ya, dan dijadikan bumi ini seperti hamparan, kal farashil mabsud. Ya, hamparan yang luas. Nah, makna hamparan di sini itu juga berarti, bukan berarti bumi ini datar menurut Syekh Ali As-Sobuni. Dia hamparan tapi bentuk buminya bulat. Mayoritas ulama meyakini demikian. Ya, ada juga yang berpendapat bumi datar, ada. Ya, tapi kalau kita merujuk ke ahli sunnah wal jamaah, menurut Dr. Wahbah Zuhaili dan Syekh Ali As-Sobuni, bahwa bumi itu bulat. Kemudian disebutkan, setelah disebutkan bumi, Allah sebutkan lagi tentang langit. Wa anzala minas samai ma'an. Dan dia turunkan dari langit air. Makna langit di sini awan ya. Hadza fi'il mubalaghah, awan. Air yang turun dari langit, dari awan itu adalah hujan. Kenapa Allah Ta'ala simbolkan juga bahwa seandainya Allah sediakan kepada kita di bumi ini makanan, seandainya makanan semuanya, ada buah-buahan al-fawakih, wa ada al-at'imah, berbagai jenis makanan, baik yang di laut, ada asmak, ikan, atau yang di darat, ada hewan yang halal dimakan, tapi air tidak ada. Bisa hidup? Tidak bisa. Begitu juga air saja, tanpa makanan juga tidak bisa hidup. Bisa tidak? Kalaupun hidup, hidupnya itu pasti penyakitan, nggak normal. Maka dua hal inilah Allah jadikan untuk manusia. Ada makanan, ada juga air. Makanya setelah Allah ceritakan bumi, Allah lanjutkan juga, saya juga yang kasih air, bukan hanya makanan. Di surat Al-Anbiya, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Dan kami telah menjadikan dari air itu
minal ma'i kulla syai'in hayyin, segala sesuatu hidup. Afala yu'minun, tidakkah mereka beriman? Di ayat yang lain di surat Qaf ya, wa nazzalna minas sama'i ma'am mubarakah, kami telah turunkan dari langit air yang berkah. Jadi air hujan itu barokah. Ada satu kebiasaan Nabi Muhammad SAW, kalau hujan sudah lama tidak turun, tiba-tiba hujan turun, itu Nabi ambil air hujan untuk diusap ke wajahnya, ke kepalanya, ke badannya, mandi hujan. Karena nas Al-Quran mengatakan kami turunkan dari langit air yang berkah. Wa nazzalna minas samai ma'am mubarakan. Terus pelanjutan apa? Fa'anbatsna ya bihi jannatin wa habbal hasid wa nakhla basikatin laha tal'un nadid rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj. Surat Qaf kalau tidak salah ya. Nah, kami telah turunkan wa nazzalna minas sama, dari langit air yang berkah, maka kami tumbuhkan dengan berkat air tersebut kebun-kebun ya, dan juga biji-bijian yang bisa dipanen, dan juga kami tumbuhkan pohon korma yang memiliki kelopak bunganya dan pelepahnya dan seterusnya. Yang menarik setelah itu Allah katakan apa? Dan kami hidupkan dengannya ya bumi atau tempat baldah ya, tempat negeri yang mati, yang tandus, hidup dengan apa? Dengan hujan. Jadi yang air hujan ini atau air ini, dia bukan hanya menghidupkan kita manusia, tapi dia menghidupkan juga pohon, tumbuh-tumbuhan ya, yang tandus menjadi subur, menjadi hidup. Itu berkat apa? Air. Jadi air sumber kehidupan itu benar. Bahkan di dalam kitab Syekh Ash-Shibli itu, Ahkamul Marjan fi Ahkamil Jan, judul kitabnya ya, Ahkamul Marjan fi Ahkamil Jan, tentang pembahasan bangsa jin. Di situ mengatakan wa kadzalikal jin, juga itu butuh makan dan minum. Yang tidak butuh makan minum malaikat. Di Aqidatul Awam tuh, la akla lahum wala syurba lahum wala nauma lahum. Ya, malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Tapi yang manusia, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan, mereka butuh makan. Mereka butuh juga kepada air minum. Ya, itu. Subhanallah. Di surat As-Sajdah juga, ya, tadi di surat Qaf, setelah itu dikatakan apa? Kadzalikal khuruj. Begitulah hari kebangkitan. Coba kita lihat Allah muqabalah, itu muqaranah, membandingkan dua hal sebagai perbandingan. Tanah yang tandus, mati, nggak ada tanaman, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Tahu-tahu hujan turun. Ketika hujan turun, tiba-tiba tumbuh dia subur, jadi hijau. Itu Allah kaitkan, Allah membandingkan dengan hal yang sama di hari kebangkitan. Sebagaimana tumbuh-tumbuhan itu bisa saya hidupkan, padahal tanah itu tandus, tapi karena dengan curahan hujan dia tumbuh subur. Maka manusia juga yang sudah di dalam tanah, dalam kuburan, di hari kebangkitan saya akan hidupkan sama dengan tumbuh-tumbuhan, bagaikan tumbuh-tumbuhan, sangat mudah dihidupkan kembali. Itulah pernyataan kadzalikal khuruj. Kadzalikal khuruj. Seperti itulah nanti dibangkitkan kalian di dalam kuburan. Nah, kalau itu bisa berarti ya tumbuh-tumbuhan yang mati bisa hidup kembali, maka apa bedanya dengan manusia yang sudah dalam kuburan dihidupkan kembali? Itu analogi yang tersirat dari
firman tersebut. Ya, analoginya seperti itu. Di ayat yang lain di surat As-Sajdah itu awalam yarau anna nasukal ma'a ilal ardi zuruzi fanukhriju bihi jar'ah ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Tidakkah mereka melihat bagaimana kami yang menggiring air? Subhanallah, pakai kata nasuk. Itu air bisa sampai kepada kita, baik yang hujan maupun air yang ada di dalam tanah. Yang saat ini kita minum. Kata Allah, saya yang antarkan itu kepada kalian. Anna nasukal ma'. Walaupun konteks ayatnya kepada apa? Ilal ardi zuruzi. Saya antarkan ke bumi yang tandus. Hakikatnya bukan hanya bumi, kita juga bisa menikmati air minum, itu Allah yang antarkan. Ya. Karena ini bagian dari rizki. Kami antarkan air tersebut ke bumi yang tandus, ya. Bumi yang tandus, yang gersang. Kemudian dari situlah kami tumbuhkan, lihat. Ketika menumbuhkan juga menggunakan kami tumbuhkan. Jadi itu Allah yang atur tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh. Buah kelapa termasuk pohonnya, kelapanya ini satu pohon yang manfaatnya sangat banyak. Sama seperti pohon pisang, pohon kurma. Kalau ulama tafsir yang ada di Jazirah Arab di masa itu, setiap kali ada penyebutan pohon yang baik, ya, kasyajaratin thayyibatin, ya, seperti pohon yang baik, itu kebanyakan menafsirkan pohon kurma. Karena di wilayah geografis mereka, pohon yang ada itu, yang dianggap paling manfaat, pohon kurma. Tapi kalau di iklim tropis seperti kita, di wilayah Asia, pohon yang paling bermanfaat, pohon kelapa. Sehingga ulama-ulama kontemporer, ada yang menafsirkan, di tafsir Misbah itu menafsirkan, yang dimaksud pohon yang baik itu pohon kelapa. Karena bagi daerah kita pohon kelapa itu lebih manfaat, lebih baik dari semua pohon yang ada. Karena mulai dari daunnya, buahnya, akarnya, batangnya bisa dimanfaatkan menjadi hal yang bermanfaat bagi manusia. Di sana kalau ada pohon kelapa, pasti akan menafsirkan pohon kelapa. Nah, kita di sini ketika menafsirkan pohon kurma, apalagi kalau konteksnya zaman dulu, mereka lihat saja tidak tahu tuh pohon kurma seperti apa. Nah, ini yang dikatakan menafsirkan secara kontekstual, tapi masih dalam ranah pembahasan ulama, dan bukan hanya Prof. Quraisyihab yang bahas. Sebelumnya ada ulama. Di Irak ada pohon kelapa. Ulama-ulama Irak cenderung menafsirkan pohon kelapa yang paling manfaat dibanding pohon kurma, karena ada pohon kelapa. Tapi kalau di Hijaz yang ada pohon kurma, penafsiran mereka pohon kurma yang lebih manfaat. Tuh. Nah, pohon kelapa itu buahnya ada air di dalam, kan? Nah, siapa yang kasih masuk air di dalam? Ada air. Kita mau makan saja itu harus dibelah pakai parang dan buahnya keras. Kok bisa ada air di dalam? Ayat tadi menjawab. Anna nasukal ma'a. Kami yang giring air itu ke dalam. Kami yang bawa. Anna nasukal ma' ilal ardi zurzi fanukhriju, dan kami yang tumbuhkan daripadanya tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan, semuanya yang ada, ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum, yang dimakan oleh hewan-hewan ternak kalian dan diri-diri kalian juga memakannya. Kemudian ditutup, afala yubsirun. Apakah mereka tidak bisa meneliti? Ini keajaiban. Cuma karena sudah sering terjadi, kita anggap biasa. Kita gak perlu cari ajaib-ajaib yang di luar itu. Yang setiap hari ini keajaiban ada setiap hari. Tumbuh-tumbuhan. Dari pohon dipanen, tumbuh lagi. Buahnya sembunyi di mana itu? Tahu-tahu muncul. Nanti dibelah batangnya gak ada buah. Ketika dipanen, buahnya tumbuh lagi. Tumbuhnya dari ranting. Sembunyi dalam ranting tidak. Dia dari ketiadaan menjadi ada.
Begitu juga Allah mengatakan, kalian tidak melihat langit bisa berdiri tanpa tiang. Sedangkan segala sesuatu yang disebut dengan saqfun, atap, itu harus memiliki penyangga atau tiang. Dan seterusnya. Itu kan ajaib sebenarnya. Cuma karena sesuatu yang sudah biasa terjadi sehari-hari, maka dianggap itu satu hal yang bukan sesuatu yang ajaib. Itu yang biasa-biasa saja. Juga di surat Al-Waqi'ah. Di surat Al-Waqi'ah Allah Ta'ala dengan tegas mengatakan, afalah saja tasrabun, itu gimana? Afara'aitum ma'alladhi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzn am nahnu munzilun law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Afara'aitum ma'alladhi tashrabun, kalian tidak melihat air yang kalian minum. Afara'aitum alladhi ma'a tashrabun antum anzaltumuhu minal muzn am nahnu munzilun, apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan, ataukah kami yang menurunkannya? Kata Allah Ta'ala, lau nasha'u ja'alnahu ujaja falawla tashkurun, kalau kami berkehendak, kami bisa rubah air itu menjadi asin. Mudah bagi Allah. Atau memang disetting air ini ada, cuma semua asin, gak ada yang tawar. Bisa gak kita punya kenikmatan hilang. Allah tahu kita ini hanya bisa menikmati air tawar. Maka di situ dikatakan, seandainya kami berkehendak, kami mampu menjadikan air ini asin. Falawla tashkurun, tidaklah kalian bersyukur? Syukur airnya tawar. Kita punya liur juga, cairan, kata Imam Ja'far Shadiq, di wajah kita ini ada banyak nikmat. Allah setting cairan-cairan sesuai tempatnya. Yang di telinga ada pahit, kotoran atau cairan yang ada dalam telinga pahit. Untuk apa? Melindungi telinga kita. Ada serangga masuk, dia makan pahit, keluar. Coba kalau dia manis kayak gula, lagi tidur enak, nggak ada penutup nih masalahnya. Nggak ada penutup. Kalau mata masih ada penutup, iya kan? Sengaja disetting oleh Allah Ta'ala, dia pahit untuk melindungi telinga kita dari serangga-serangga, karena dia tidak ada penutup. Ini menurut Imam Ja'far Shadiq, ada dalam kitab Nawadir Syekh Al-Ghalyubi. Kemudian air liur, rasanya apa? Tawar, netral. Sehingga apa? Makanan dengan beraneka rasa kita bisa nikmati. Masakan ini, oh ini enak. Coba kalau dia rasanya kayak di telinga, baik, iya. Atau yang di hidung, hilang kenikmatan, rasa tidak ada. Yang di hidung rasanya apa? Ingus. Ya, susah dijelaskannya kalau ingus. Iya. Seperti itulah. Dia beda dengan yang di mulut kan? Beda juga yang di telinga. Begitu juga yang di mata. Subhanallah, itu cairan di wajah kita ada beberapa rasa dan tidak salah diletakkan oleh Allah Ta'ala. Kata Imam Ja'far Shadiq, itu kenikmatan yang Allah berikan pada kalian. Di wajah kalian sudah berapa banyak kenikmatan yang Allah berikan. Cairan yang ada pada kalian sudah berapa banyak kenikmatan yang Allah berikan. Nah itu, makanya konsep ibadahnya terima kasih ya Allah, bukan karena terpaksa.